ajaran atau sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak ada tuntunannya dari Rasul, itu dikatakan bid'ah. Betul. Pertanyaan saya, ada orang yang mengeluarkan pernyataan bahwa bid'ah itu tidak perlu ditanyakan dalilnya, tapi tanyakan dalil larangannya. Saya mohon tanggapan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Kasih aja Al-Quran surat 33 ini dalil. Surat 33 ayat 36, surat 24 ayat 51, surat 6 116, surat 2 170, surat 7 1176. Ini dalil. Jadi mereka itu ngeyel. Langsung cepat-cepat nah. Coba Kak, surat 33 36 11, surat 24 51. 33 36 24 31. Sekarang surat berapa? 33 36 ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan. Tidak pantas laki-laki mukmin dan perempuan mukmin padahal Allah sudah menetapkan hukum, cara sholat, cara mandi, ngurus jenazah, cara nikah. Terus akan ada pilihan yang lain bagi masih ada pilihan yang lain menjelang nikah. Apa? Siraman. Pernah nggak Khadijah siraman kok sebelum nikah? Istri Rasulullah berapa Bu? 12. Yang dimasukkan Ummul Mukminin 11. Saya tidak temukan satu hadis Rasulullah menjelang menikah ada siraman, ada tingkepan ketika mau lahir anaknya Abdullah atau anaknya Ibrahim. Pertanyaan saya, tidak pantas laki-laki yang beriman, perempuan mukmin memakai peraturan di luar peraturan Allah dan Rasul. Terus ayat itu. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, orang yang menantang Allah dan Rasulnya, bikin peraturan di luar peraturan Allah, disebut mengkhianati Allah. Apa terus? Dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bawa ayat ini Pak. Islam itu satu, kitab itu Al-Quran. Rasul kita Muhammad bin Abdullah, ada nggak Rasul mencontohkan? Beliau itu uswatun hasanah, contoh yang sempurna dan paripurna. Kalau kita tambah berarti menuduh Islam kurang, kalau kita kurangi menganggap Islam berlebihan. Islam itu wasiqon, pertengahan. Ini kan mereka sesat-sesatnya. Kalau bahasa Padang sase bana. Ya 2451. Langsung Mas, 2451. Ketemu? Ya. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ta'ana. Mereka lah orang-orang beruntung. Berarti menantang Allah dan Rasul pasti rugi neraka. Gampang kok menjawabnya. Kok diam? Kurang cukup. Surat 2 170. Mas, cepat. Saya mau pulang ini, udah kelewatan ini. Saya harus mau ke Jakarta Selatan ini. 2 170. Langsung. 2 170. Mas cari 6 116. 2 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Ikut nenek moyang, tingkepan nenek moyang enggak? Tahlilan nenek moyang enggak? Azan memasukkan jenazah ke kubur nenek moyang enggak? Joget-joget nenek moyang enggak? Tingkepan nenek moyang enggak? Nginjak telur nenek moyang enggak? Kok begitu patuh? Bayangkan ayam capek ngedan di endoknya diinjek. Abang nggak tersinggung kalau tahu itu? Bagaimana ibu habis melahirkan anaknya diinjek? Telur itu rezeki dari Allah lewat ayam untuk dimakan. Satu telur 2.000. Kalau orang Jawa Sunda nikah 1 juta orang, 2 miliar 1 tahun yang kita buang uang itu. Menghitungnya jangan 1 telur. Akumulasi orang Indonesia yang memakai budaya itu 2 miliar Pak uang kita buang dari telur. Belum kalau jenazah, kembang dibikin, air disiram. Gak ada, saya tahu Rasulullah pakai kembang di atas jenazah itu.
atau nyiramin kuburan dengan air, alasannya supaya dingin, pakai aja gelamir itu satu tangki, ilmiah langsung basah semua jenazah. Betul kan Pak? Ini gampang kok Pak. Bapak bilang begini, kalau ada yang menantang, Pak, bagaimana Bapak menyikapi ayat ini? Mereka sesat sesat-sesatnya karena tidak ada contoh dari Allah dan Rasulnya. 6:116 langsung Mas. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka menyesatkan panjenengan. Pertanyaan saya, lebih banyak mana, berjilbab atau tidak berjilbab? Banyak ngaji mana, ikut bid'ah atau ikut sunnah? Bid'ah. Iya kan? Hampir semua sinetron di televisi mencontohkan memasukkan jenazah pakai azan di kubur. Hampir semua sinetron di televisi saya lihat mengiringi jenazah zikir kencang-kencang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astaghfirullahalazim Innallaha ghafurur rahim. Padahal berdasarkan hadis, mengiringi jenazah sehening kematian itu menengahi cicing. Mengiringi jenazah sehening kematian itu, orang mati diam enggak dek? Diam, menengahi cangkeme. Ojo ngomong apa Pak? Udah Pak, catat ya itu Pak, udah ya Pak.